إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kesehatan, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan limpahkan kepada kita bersama, sehingga di antara salah satu doa yang tak boleh dilupakan oleh kaum muslimin adalah kalimat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Kalimat yang diulang-ulang setiap harinya. Al-'afwa maknanya kesehatan, kemudahan. Al-'afiyah artinya kemudahan urusan dunia dan akhirat. Sehingga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku salah satu kalimat yang memberikan manfaat dunia dan akhirat. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salillah al-afiyah, mintalah al-afiyah kepada Allah azza wajalla. Kemudian keesokan hari Al-Abbas kembali datang bertanya, seolah-olah merasa doa ini kurang. Kemudian ia kembali mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang terbaik. Maka di saat itulah Nabi kembali ulang dengan ketegasan, ya amma Rasulullah salillah al-afiyah, wahai paman Nabi, mintalah al-afiyah kepada Allah azza wajalla. Dan al-afiyah ada kemudahan, keberkahan, kelancaran di dunia dan di akhirat. Sehingga di antara salah satu kalimat yang terbaik yang tak boleh dilupakan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Kemudian senantiasa kita mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali sambung membacakan beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maknanya asal muassal kita berada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Karena kalau sekiranya kita tak mau beribadah, maka Allah ganti dengan makhluk yang lain. Seperti dulu ikhwatul Islam terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salam. Mereka tak mau beribadah kepada Allah azza wajalla. Allah ganti dengan makhluk yang lain, baik dari jenis yang sama atau dari jenis yang tak sama. Dari jenis yang tak sama, karena sebelum manusia ada jin. Ketika mereka tak mau beribadah kepada Allah azza wajalla, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan dan diganti dengan manusia. Kalau sekiranya manusia tak mau beribadah kepada Allah azza wajalla, maka Allah juga akan ganti dengan makhluk yang lain. Maknanya ikhwatul Islam, ketika kita beribadah kepada Allah, manfaatnya kembali kepada yang beribadah, bukan kepada Allah. Allah tak pernah memerlukan ibadah yang dilakukan hamba. Sehingga di dalam salah satu hadis qudsi disebutkan oleh Allah azza wajalla, kalau semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya beriman, taat, melakukan kebaikan, maka itu tidak akan pernah menambah kekuasaan Allah azza wajalla. Kalau sekiranya semua anak Adam dari awal sampai akhir mereka kufur, mereka ingkar, tak mau beribadah, itu pun tak akan mengurangi kekuasaan Allah azza wajalla. Allah maha kuasa tanpa manusia, Allah maha sempurna juga tanpa makhluknya, karena Allah adalah zat yang maha sempurna selama-lamanya. Maknanya ikhwatul Islam, dikala kita beribadah kepada Allah azza wajalla, yang perlu ibadah itu bukan Allah, tapi kita yang perlu untuk beribadah kepada Allah azza wajalla. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha, wahai kalian hambaku, apakah kalian kira kami ciptakan kalian hanya untuk bermain-main sahaja? Wa annakum ilaina la turja'un,
dan kalian tak akan kembali kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat ini, aku ciptakan kalian bukan untuk bermain-main, karena suatu saat nanti kalian akan kembali. Kalau kalian kembali, maka kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian lakukan. Di dunia mungkin tak lama, tapi dunia adalah penentu kehidupan berikutnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Artinya asal muasal kita berada di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun yang harus diingat oleh kaum muslimin, bahawa ayat yang kita hafal ini tak boleh sampai di sini sahaja. Mesti kita lanjutkan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa kita mengatakan yang demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya yang membuat kita lalai beribadah adalah karena mencari harta, mencari rezeki, bekerja. Itu yang biasa kita membuat kita lalai dari beribadah. Malas kita salat karena mungkin berniaga, malas kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena banyak kerja. Dan rata-rata yang membuat manusia malas beribadah atau terlambat beribadah kepada Allah ada karena mencari rezeki. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan setelah ayat ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku itu tak perlu rezeki, tak perlu mereka dibagi makan, karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Innallaha huwar razzaq. Karena yang memberikan rezeki kepada makhluk itu adalah Allah Azza wa Jalla. Di awal cerita Allah menyebutkan bahawa kita beribadah, tujuan di dunia beribadah kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan bahawa yang memberikan kalian rezeki itu adalah Allah Azza wa Jalla. Maknanya ikhwatul Islam, antara satu ayat dengan ayat berikutnya ada kaitannya. Seolah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, jangan pernah kalian anggap dengan ibadah yang kalian buat akan terhalang rezeki kalian. Jangan pernah. Dan kebalikannya lagi, di antara salah satu yang membuat rezeki kalian lancar, berkah, itu adalah karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dengan kalian semakin beribadah kepada Allah, Allah akan berikan tambah, baik dari sisi jumlah atau dari sisi berkah. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Seolah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, ibadah yang kalian lakukan, maka dengan ibadah tersebut Allah akan tambah rezeki kalian. Bisa jadi jumlahnya ditambah, atau bisa jadi berkahnya berlebih. Karena berkah itu maknanya juga tambahan. Mungkin harta dia tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang lain, tapi ia memiliki anak-anak yang sehat, kemudian dia memiliki kesehatan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ia tak memiliki hutang, tak ada masalah dengan tetangga. Itu berkah namanya. Ada orang yang mungkin mendapatkan harta yang lebih, yang banyak, tapi hutang di mana-mana, masalah dengan keluarga, masalah dengan anak dan yang semisalnya. Makanya Allah ingatkan kepada kaum muslimin bahawa rezeki tak pernah diikat dengan kerja. Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai akhir, Allah tak pernah menyebutkan siapa yang banyak kerja, banyak rezekinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah menyebutkan kalimat ini dalam Al-Quran, siapa yang banyak kerja, banyak rezekinya. Maknanya ikhwatul Islam, urusan rezeki adalah urusan Allah Azza wa Jalla. Kita banyak kerja, lalai beribadah, rezeki kita itu juga. Kita beribadah kepada Allah, rezeki kita itu juga. Hanya saja ditambah keberkahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah sebutkan ayat ini, ayat yang biasanya kita diciptakan untuk beribadah. Lantas kalau macam mana kita nak makan, macam mana kita nak hidup yang lainnya, maka Allah sambung ayatnya, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sehingga di antara salah satu yang harus kita ingat di ikhwatul Islam, bahawa rezeki disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kurang lebih 123 tempat cerita rezeki. Karena rezeki itu penting dalam hidup. Rezeki dari pagi sampai malam kita bekerja gara-gara mencari rezeki. Allah sebutkan dalam Al-Quran masalah rezeki dalam 123 tempat. Tidak satu pun rezeki berhubung dengan kerja. Maknanya tidak pernah Allah sebutkan siapa yang banyak kerja, banyak rezekinya. Akan tetapi Allah hubungkan rezeki dengan ibadah. Yang pertama dalam ayat ini akan kita sebutkan sedikit daripada bagian rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Rezeki itu ikhwatul Islam diikat dengan ibadah. Maknanya sesiapa di antara kalian yang beribadah, maka Allah akan mudahkan rezekinya, baik ditambah jumlahnya atau ditambah berkahnya. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala ikat rezeki dengan taqwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ayat ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Allah dalam surat At-Talaq. Kita tahu surat At-Talaq itu maknanya perempuan yang dicerai oleh suaminya. Biasanya perempuan kalau dicerai oleh suaminya, yang paling mereka risaukan siapa yang bagi belanja, siapa yang bagi duit, siapa yang berikan kehidupan, siapa yang bayar ini, bayar itu, semua itu yang mereka risaukan. Maka Allah ceritakan dalam ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rezeki dari tempat yang ia tak sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala ikat rezeki dengan takwa. Kemudian yang ketiga, Allah ikat rezeki dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbu. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, hasbu. Apa makna hasbu? Hasbu itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hasbunallah. Apa makna hasbunallah? Hasbunallah, apa artinya? Kalimat ini ikhwatul Islam, kalimat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kalimat yang paling Allah suka. Hasbunallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah kalimat-kalimat yang paling Allah suka. Yang pertama hasbunallah. Apa makna hasbunallah? Cukup Allah yang tanggung jawab terhadap hidup kita. Itu maknanya. Cukup Allah yang selesaikan masalah kita. Maka kalimat ini adalah kalimat yang terbaik. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalimat ini diucapkan oleh dua orang nabi. Yang pertama diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika ingin dimasukkan ke dalam api dibakar. Tidak ada yang menolong Ibrahim pada waktu itu. Kemudian dibuka pakaiannya, dibakar. Kemudian dia berada di dalam api yang dibakar itu selama 5 hari 5 malam. Macam mana dia nak makan, nak minum di dalam api tersebut 5 hari 5 malam? Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepadanya karena ia mengatakan hasbunallah. Kemudian kalimat ini pula diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Uhud. Yang kedua, karena perang Uhud itu ada 2 kali. Yang pertama disebut dengan Uhud, yang kedua disebut dengan Hamraul Asad. Maknanya ikhwatul Islam, ketika orang-orang musyrikun mulai meninggalkan Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, dalam keadaan teruk, pasukan kaum muslimin dalam keadaan terluka. Tiba-tiba Abu Sufyan ingin kembali mengatakan, ayo kita balik lagi ke Madinah, nanggung perlawanannya, karena kaum muslimin belum kalah. Kaum muslimin belum kalah. Kemudian ikhwatul Islam, di saat itulah Nabi kembali mengumpulkan pasukan yang dalam keadaan terluka. Kemudian orang-orang musyrikun kembali ingin serbu kota Madinah. Maka itu disebut dengan Uhud yang kedua atau Hamraul Asad. Nabi tak kuat lagi ikhwatul Islam bersama kaum muslimin. Maka di saat itulah Nabi ucapkan hasbunallah. Ketika baginda Nabi dan para sahabat ucapkan hasbunallah, maka Allah turunkan rasa takut dalam hati orang-orang musyrikun, sehingga pada akhirnya mereka balik ke Mekah, tak jadi datang ke kota Madinah karena kalimat hasbunallah. Maka kalimat ini adalah kalimat yang paling Allah suka. Begitu juga kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa makna la haula wala quwwata illa billah? Apa maknanya? La haula wala quwwata illa billah, bukan tiada daya dan upaya. Apa makna la haula? Haula. Ada yang tahu la haula wala quwwata illa billah? Haula itu maknanya ikhwatul Islam perubahan. Makna haula itu tidak ada yang berubah, tidak ada yang bisa merubah. Yang sedih menjadi bahagia, yang fakir menjadi kaya, yang sakit menjadi sehat. Itu makna daripada kalimat haula. Tidak ada yang bisa merubah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata. Quwwata baru maknanya kekuatan. Itu makna la haula. Apa makna la haula? Jadi la haula itu maknanya ikhwatul Islam kalimat yang paling Allah suka
bagian daripada perhiasan surga, karena artinya tidak ada yang bisa merubah keadaan kami kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu makna haula la haula. Dan kalimat ini ikhwatul Islam dia punya sejarah dan cerita. Dulu awal mula Allah menciptakan makhluk di bumi ini adalah Al-Arash. Makhluk yang pertama Allah ciptakan di bumi atau di dunia namanya Arash, Al-Arsh. Dan Arash itu adalah makhluk yang paling besar. Disebutkan ikhwatul Islam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada makhluk namanya Arash, ada makhluk namanya kursi, ada makhluk namanya bumi. Antara kursi dengan bumi, bumi ini tempat kita berada sekarang, antara kursi dengan bumi, maka perbandingan kursi dengan bumi ibarat koin, ibarat duit logam kita lemparkan ke padang Sahara. Kemudian logam itu ikhwatul Islam, duit tersebut, logam ini duit apa namanya? Koin, duit koin ini ikhwatul Islam itu ibarat bumi. Dan padang Sahara yang besar itu ibarat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati, itu perbandingan antara kursi dengan bumi. Kemudian perbandingan kursi dengan Arash sama juga, ibarat logam koin dilemparkan di padang Sahara. Koin itu hanya kursi, kemudian padang Sahara yang besar adalah Arash. Berarti macam mana perbandingan antara Arash dengan bumi? Satu titik pun tidak ada. Kalau demikian besarnya Arash, bagaimana dengan Rabbul Izzati wal Jalalah yang menciptakan Arash? Allahu Akbar. Kemudian ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Arash dalam bentuk yang tak pernah kita bayangkan besarnya. Dan Arash itu ada di antara makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Yang pertama Arash, yang kedua Qalam, yang ketiga Jannatu Adan, dan yang keempat adalah Nabi Adam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Arash yang begitu besar, Allah ciptakan malaikat yang memikul Arash. Dan kita harus ingat ikhwatul Islam, Allah menciptakan semua makhluk, Allah tak pernah perlu kepada makhluknya. Keberadaan bumi, langit bukan berarti Allah perlu kepada bumi, kepada langit, kepada manusia, kepada jin, kepada malaikat, kepada Arash. Setiap makhluk yang Allah cipta di dunia Allah tak pernah perlu. Tapi Allah menciptakan sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kita tak boleh banyak bertanya tentang apa yang Allah buat. Kenapa Allah ciptakan ini? Kenapa besarnya seperti ini? Itu bukan urusan kita. Karena urusan kita adalah beribadah atau tidak, percaya atau tidak, beriman atau tidak. Maka itulah disebut dengan rukun iman. Iman itu tinggal percaya. Kenapa Allah turunkan kitab? Kenapa Allah utus Nabi? Kenapa ada malaikat? Kenapa ada ini? Itu semua urusan Allah. Urusan Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalian itu tak berhak banyak bertanya tentang apa yang Allah buat. Yang ditanya itu kalian berbuat beribadah atau tidak. Makanya kenapa Allah ciptakan Arash? Terserah Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah ciptakan malaikat? Juga terserah Allah. Kenapa Allah ciptakan malaikat untuk memikul Arash? Juga terserah Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini Pak Rizan? Jadi apapun yang Allah buat itu terserah Allah. Urusan Allah, urusan kita beriman atau tidak. Kalau kita bahas tentang pekerjaan Allah Azza wa Jalla, itu tanda makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Kita selalu contohkan di ikhwatul Islam. Kita ada pembantu di rumah yang bantu kerja. Kemudian kita panggil, wahai fulan, datang sini. Kemudian kita katakan, tolong basuh pinggan, basuh piring. Kemudian sebelum dia kerja, dia tanya dulu, kenapa saya basuh piring? Kemudian kita suruh lagi bersihkan kereta mobil. Dia tanya lagi, kenapa saya mesti basuh kereta mobil? Kemudian kita suruh dia buat kerja. Dia tanya lagi, kenapa saya harus buat kerja? Kira-kira apabila ada pembantu macam ini ikhwatul Islam, apa yang kita buat? Apa? Langsung ya? Nggak ada ampun ya? Macam mana kalau Allah buat kita seperti itu? Bukankah kita ini adalah abdun? Apa mana abdun? Yang tadi contohnya pembantu, sekarang lebih teruk lagi contohnya abdun. Abdun itu maknanya, kalau dalam bahasa Arab, hamba sahaya, budak. Dan kita bangga menjadi budaknya Allah Azza wa Jalla, Abdullah. Budaknya Allah Azza
wa Jal, hamba Allah Azza wa Jal. Artinya kalau kita banyak bertanya, nanti kita dipecat jadi hamba Allah. Macam mana? Sehingga apapun yang Allah buat ikhwatul Islam, itu urusan Allah Azza wa Jal. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kalian tak berhak bertanya apa yang Allah buat. Allah buat ini, Allah buat itu, urusan Allah, bukan urusan kalian. Salah satunya Allah buat arash. Kemudian setelah Allah buat arash, Allah buat lagi malaikat yang memikul arash. Arash tak pernah perlu untuk dipikul, tapi Allah buat malaikat untuk memikul arash. Karena tidak semua yang ada di atas perlu kepada yang di bawah. Tidak semua yang ada di atas perlu kepada yang di bawah. Contoh, langit di atas atau di bawah? Perlu dia kepada bumi atau tak perlu? Tak perlu. Paham sampai di sini ikhwatul Islam? Tidak semua yang ada di atas perlu kepada yang di bawah. Dan banyak contoh dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah ciptakan makhluk yang bernama malaikat memikul arash. Kemudian dikala malaikat itu besar ikhwatul Islam. Malaikat Allah itu disebutkan bagaimana besarnya makhluk Allah yang bernama malaikat. Dari ujung telinga, nampak ujung telinga, sampai bahu, itu seolah-olah kita melakukan perjalanan 70.000 tahun lamanya. Macam mana besarnya ikhwatul Islam? Kita di sini coba tengok, dari ujung telinga sampai bahu saja itu besarnya. Agar kita tahu ternyata kita itu terlalu kecil dibandingkan dengan semua makhluk yang ada di dunia. Dan kalau demikian keadaannya, apa gunanya kita ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu tujuan kita kembali kepada Allah, karena akan ditanya oleh Allah. Karena ternyata banyak makhluk-makhluk lain yang lebih besar daripada yang namanya manusia. Baik ikhwatul Islam, kita kembalikan. Kemudian ketika Allah ciptakan makhluk yang bernama malaikat ini untuk memikul arash, jumlahnya 8 orang. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Dan yang memikul arash diciptakan oleh Allah ada 8 jumlahnya. Ketika mereka diciptakan oleh Allah untuk memikul arash, apa kata para malaikat tersebut? Ya Allah, bagaimana kami sanggup memikul makhluk yang paling besar? Tak sanggup kami melakukan. Maka di saat itulah Allah ajarkan, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mereka pun mengucapkan kalimat ini. Maka semenjak itulah Allah berikan kemudahan mereka untuk memikul arash sampai hari kiamat. Kita kiaskan dalam hidup, banyak masalah-masalah yang kita tak sanggup untuk menghadapinya. Masalah-masalah yang tak ringan. Sebelum kita cerita kepada manusia, mengadu dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah masalah rezeki. Karena masalah itu ikhwatul Islam, kita harus tahu masalah itu tanda Allah sayang kepada hambanya. Sehingga dikatakan masalah itu bukan masalah. Yang masalah itu mereka yang tak ada masalah. Karena kalau kita dalam hidup tak ada masalah, tanda Allah tak cinta. Kalau Allah tak cinta, berarti kita dalam masalah. Makanya yang ada masalah, itu bukan masalah. Yang masalah itu kalau tak ada masalah. Dan yang paling masalah lagi kalau Allah tak bantu kita menyelesaikan masalah. Karena masalah itu ada dua. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Yang bisa diselesaikan berarti tak perlu kita pikirkan. Tak perlu kita terlalu sibuk untuk karena bisa diselesaikan. Yang kedua, masalah yang tak bisa diselesaikan. Kalau tak bisa diselesaikan juga tak perlu dipikirkan, karena tak bisa juga diselesaikan. Jadi intinya apa? Intinya mengadu selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah yang bisa diselesaikan, jangan terlalu dipikirkan. Ada masalah yang tak bisa diselesaikan, juga jangan dipikirkan karena tak bisa selesai. Intinya mengadu kepada, dan kalimat yang pertama kali bentuk mengadu kepada Allah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah. Maka itulah yang Allah sebutkan dalam urusan rezeki. Karena masalah kita rata-rata sama rezeki. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa may yatawakkal 'ala Allahi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahu hasbu itu cukup bagi Allah. Sehingga ini menjadi kaidah ketiga untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ikhwatul Islam, macam mana kita nak cari rezeki? Yang keempat, Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang masalah salat. Artinya, siapa yang salat, maka Allah akan mudahkan rezekinya. Wa'mur ahlaka bis-salah
wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Perintahkan keluargamu untuk salat, kemudian bersabar, karena kami tak pernah bertanya tentang rezeki. Rezeki urusan kami. Maknanya selagi kalian betul salatnya, dijaga salatnya, khusyuk salatnya, maka kami yang akan tanggung jawab masalah rezeki kalian. Begitu juga ikhwatul Islam, rezeki diikatkan dengan sedekah. Sesiapapun yang banyak bersedekah, banyak rezekinya. Rezeki juga diikat dengan haji dan umrah. Sesiapapun yang haji dan umrah, maka akan dilancarkan rezekinya. Karena di antara salah satu kemuliaan orang yang haji dan umrah ada dua. Yang pertama, Allah ampunkan dosanya. Yang kedua, Allah hilangkan fakir dalam hidupnya. Kalau nak ingin rezeki lancar dan berkah, maka sering-seringlah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian yang berikutnya, ikhwatul Islam, rezeki diikat dengan membuat orang lain, menyekolahkan orang lain, buat orang lain sekolah, ajarkan orang lain. Contoh misalnya dulu di zaman Nabi, ada dua orang kakak beradik. Yang satu belajar dekat Nabi SAW, yang satu lagi cari rezeki. Kemudian yang tanggung hidup orang yang belajar dekat Nabi ini adalah saudaranya. Saudaranya ini datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya kerja, saudara saya belajar agama. Kemudian apa kata Nabi? La'allaka turzaqu bih. Kamu dimudahkan dapat rezeki karena kamu yang tanggung terhadap sekolah atau adikmu ini. Maknanya kalau kita ingin dapat rezeki, ikhwatul Islam, cari anak yatim, cari orang miskin, suruh masuk sekolah tahfiz Quran, sekolah agama, sekolah apapun. Dan itulah yang menyebabkan rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga rezeki diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Dan di antara salah satu doa yang terbaik dalam masalah rezeki adalah ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Maka sesiapapun yang ingin minta rezeki kepada Allah, awali dengan kalimat ini, ya Razzaqu dzul quwwatil matin. Dari mana kita dapat ayat ini atau hadis ini atau doa ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapapun di antara kita minta rezeki, biasanya doa kita minta rezeki apa ya ikhwatul Islam? Doa minta rezeki biasanya apa? Patutlah kita tak kaya-kaya ya. Tak tahu doanya. Apa doa minta rezeki biasanya? Doa minta rezeki itu yang pertama ikhwatul Islam dari ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya Razzaqu dzul quwwatil matin warzuqni. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ingat ya, doa yang terbaik itu dalam Al-Qur'an dan dari hadis Nabi, bukan doa kita saja. Karena kalau kita yang berdoa dengan bahasa kita, bisa jadi rezeki itu yang buat kita hancur di dunia, celaka di akhirat sana. Karena betapa banyak orang yang dapat rezeki semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan kalla innal insana la yatgha. Apa maknanya? Manusia itu akan tagha. Tagha itu melakukan kejahatan, keburukan, kesalahan, melampau. Kapan mereka melakukan kesalahan? Ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Ar-ra'ahu istaghna. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu akan melampau. Kalau bahasa kitanya akan jahat. Ar-ra'ahu istaghna. Dikala ia melihat dirinya kaya. Karena kalau kaya ikhwatul Islam dicubit sedikit, saya akan tuntut kamu, saya akan cari kamu, saya akan saman kamu, saya akan buat ini. Tapi kalau orang miskin, kalau diganggu, nak mengadu kepada siapa? Hanya kepada Allah. Kalau orang kaya diganggu, dibuat semuanya. Dia lupa mengadu kepada Allah yang pertama kali. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Dan kita selalu bagi contoh ikhwatul Islam. Dulu ada 3 orang, agar kita tahu ya, ketika Allah bagi rezeki, ingat cerita ini. Dulu ada 3 orang. Yang pertama, ia adalah salah seorang yang sakit kepalanya, sakit rambutnya, rusak rambutnya. Rambutnya tidak ada, tidak tumbuh. Yang kedua, orang yang sakit kulitnya, kena penyakit kusta, ada warna putih di kulitnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang buta.
Kemudian malaikat datang kepada yang pertama, wahai fulan, apa yang kamu nak? Maka orang ini mengatakan, aku ingin rambutku kembali bagus, agar orang tak hina diriku. Maka malaikat mendoakan agar rambutnya dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah kabulkan doa malaikat. Dia punya rambut yang paling indah. Kemudian setelah itu malaikat kembali bertanya, harta apa yang kamu nak? Maka orang ini mengatakan, aku ingin onta. Maka malaikat bagi dia onta yang bunting. Maka di saat itulah doa malaikat mendoakan dirinya, semoga Allah berikan keberkahan dalam hartamu. Sehingga pada akhirnya ontanya ini berkembang sampai pada akhirnya ontanya antara dua bukit. Tak terhitung jumlahnya berapa banyak. Kemudian datang kepada orang yang kedua, yang kena penyakit kusta. Datang lagi malaikat ini. Kemudian malaikat mengatakan, wahai fulan, apa yang kamu nak? Maka orang ini mengatakan, aku ingin kulitku kembali bagus, agar orang tak hina diriku. Kemudian malaikat mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah kabulkan sehingga dia punya kulit yang terbaik. Kemudian malaikat kembali bertanya, apa yang harta yang kamu inginkan? Orang ini mengatakan lembu, kerbau atau onta. Diberikan kepadanya lembu yang bunting. Malaikat doakan keberkahan sehingga pada akhirnya berkembang hartanya menjadi antara dua bukit, saking banyaknya onta, saking banyaknya kerbau atau lembu yang ia punya. Datang kepada orang yang ketiga yang buta. Kemudian malaikat mengatakan, apa yang kamu nak wahai fulan? Maka orang ini mengatakan, aku ingin agar mataku kembali bisa melihat. Maka malaikat doakan matanya, kemudian bisa melihat. Kemudian malaikat kembali bertanya, harta apa yang kamu nak? Maka orang ini mengatakan kambing. Diberikan kepadanya kambing yang bunting, kemudian didoakan oleh malaikat. Pada akhirnya ia punya kambing antara dua bukit. Setelah berjalan 1 tahun, bertahun-tahun lamanya ikhwatul Islam, maka malaikat yang sama datang kepada 3 orang ini. Tapi dalam bentuk orang tersebut dalam keadaan dulunya. Datang kepada orang yang pertama dalam keadaan tak punya rambut. Jadi malaikat ini datang kepada orang yang pertama dalam keadaan tak punya rambut, sama dengan orang ini dulu. Seolah-olah malaikat ingin ingatkan bahwa kamu dulu seperti ini. Kemudian Allah berikan rezeki. Maka malaikat datang seolah-olah dalam keadaan tak punya rambut, sakit rambutnya, kepalanya. Kemudian dia sedang musafir. Kemudian tiba-tiba dia datang mengatakan, wahai fulan, aku ini sedang musafir. Aku ini orang yang dihinakan karena tak ada rambut di kepala. Boleh tak saya minta 1 ekor onta saja, agar aku bisa menyambung hidup, agar aku bisa menyambung perjalanan. Apa kata orang ini? Al-huququ katsirah. Yang kamu minta itu terlalu banyak. Padahal yang diminta hanya 1 saja, dan dia punya unta di antara 2 bukit. Mungkin kalau diminta 100 takkan kurang hartanya. Tapi itulah manusia. Manusia itu ikhwatul Islam dalam masalah-masalah ini, agar kita tahu kita ini siapa. Kita itu adalah orang yang kalau dibagi oleh Allah 1 lembah yang terbuat dari emas. Itu lembah ada emas, kira-kira berapa kilo itu? Bukan kilo lagi, ton. Kalau kita punya 1 lembah, kita ingin yang kedua. Kalau punya 2, punya 3. Padahal itu bisa hidup untuk 100 turunan, bukan 7 turunan lagi. Tapi kita tidak ingin tambah juga, sampai mulutnya diisi oleh tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan selalu cari duit sampai kalian masuk kubur. Mencari rezeki itu adalah ibadah. Tapi kalau sekiranya lalai dari beribadah, itu malah petaka dan bencana. Dan banyak makanya kita kisahkan ini, nanti akan kita sebutkan yang lain. Sehingga malaikat ini seolah-olah ingatkan dalam bentuk dia, tapi dia tak mau ingat. Dan dia mengatakan al-huququ katsirah. Aku punya tanggung jawab yang banyak, yang tak sedikit. Ini dan itu. Kemudian malaikat mengatakan, bukankah hartamu banyak diberikan oleh Allah? Dia pun mengatakan, ini hasil usaha aku wariskan dari turunan, dari orang tua, dari akabir. Dia lupa bahwa dulu dia sakit juga. Dia lupa kalau dulu dia miskin, dia fakir. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata malaikat? In kunta kadhiba fa sayyarakallahu ila ma kunt. Kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan kamu seperti dulu. Dan doa malaikat dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Langsung kembali penyakitnya, hilang semua hartanya.
Kembali seperti zaman dahulu kala, tinggal penyesalan tak ada guna. Selesai cerita. Dan dia terhitung sebagai makhluk hamba yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang lagi malaikat ini kepada orang yang kedua, yang tadi ada penyakit kusta. Malaikat ini juga datang dalam keadaan penyakit kusta, seolah-olah ingin ingatkan orang ini. Kemudian dikala datang, maka ia pun mengatakan, wahai fulan, aku ini sedang safar, aku sakit, boleh tak aku minta satu saja? Maka orang ini mengatakan jawabannya sama, banyak yang kamu minta, aku punya tanggung jawab ini, aku dapatkan harta ini karena kerja, karena warisan, karena ini, karena itu. Ia lupa kalau dulu malaikat juga datang yang mendoakan dirinya. Maka malaikat mengatakan, kalau kamu dusta, Allah akan kembalikan semuanya seperti zaman dulu. Ia pun kembali kena penyakit kusta. Kemudian hartanya hilang dalam seketika, mudah bagi Allah untuk matikan semuanya. Kemudian datang lagi kepada orang yang ketiga, yang tadi buta. Kemudian malaikat ini datang dalam keadaan buta juga. Kemudian ia mengatakan, wahai fulan, aku ini buta, aku ini tak ada harta, aku ingin safar, boleh tak aku minta satu ekor kambing saja? Maka di saat itulah orang buta ini mulai bercerita. Dan inilah di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai fulan, wahai saudaraku, ia tak tahu kalau itu adalah malaikat. Dulu aku juga buta, dulu aku juga tak punya harta, dulu aku seperti ini, diceritakan semuanya. Sekarang kamu datang meminta satu ekor kambing kepadaku, jangankan satu ekor, separuh pun atau semua pun, separuh kalau kamu ambil sila. Aku tidak akan pernah melarangmu sedikit pun, karena dulu aku sama seperti kamu. Sehingga dari sini kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, yang diberikan rezeki oleh Allah 2 dari 3, maknanya 2/3 gagal menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. 2/3. Agar kita tahu bersyukur itu apa ikhwatul Islam. Kemudian di saat itulah dikala ia mendengarkan kalimat ini, malaikat mengatakan, amsik malak, pegang hartamu, inna mabtulitum, kalian itu sedang diuji oleh Allah. 2 kawanmu gagal dan kamu berhasil. Pada akhirnya apa yang terjadi? Dia tetap bisa melihat hartanya semakin banyak. Itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama ceritanya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ikhwatul Islam. Pagi ini kita cerita saja. Baik, sama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ikhwatul Islam. Nabi Sulaiman macam itu juga. Nabi Sulaiman itu kalau ingin bersyukur, tahu dulu macam mana Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu orang yang paling kaya. Semua ia punya. Dia seorang nabi, ia seorang raja. Dan anak buahnya bukan hanya dari kalangan manusia. Wasyayatina kulla bannas, dan dia punya dari jin, dari semua dia punya anak buahnya. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika ia punya kuda. Dan kuda Nabi Sulaiman lain, kuda perang yang ada sayapnya. Baik, dia punya kuda 20.000 ekor untuk dijadikan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan dia paling suka, inni ahbabtu hubbal khair. Allah ceritakan dalam Al-Quran, aku ditanamkan suka kepada al-khair. Al-khair itu maknanya al-khail. Maknanya hobi Sulaiman itu adalah merawat kuda, karena ia suka kepada kuda. Tujuan dia rawat untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling dia suka. Kemudian suatu ketika ikhwatul Islam, jumlahnya bukan 1, bukan 2, 20.000. Satu ekor kuda berapa harganya? Berapa? Satu ekor kuda biasanya berapa harganya? 1 juta? 800? 100 juta itu kuda Indonesia kan ya. Kalau kuda perang lain kan, macam kereta, mobil biasa, mobil perang lain harganya. Bisa jadi 1 miliar harganya. Kalau ada sayapnya, tambah lagi, coba bayangkan berapa harga kuda satu, kuda Sulaiman. Kuda perang ada sayapnya, kuda perang ikhwatul Islam. Kemudian jumlahnya 20.000, itu bukan sedikit. Tidak akan ada di antara kita yang hartanya sama dengan Nabi Sulaiman, tidak ada. Kemudian ikhwatul Islam, dikala suatu ketika Nabi Sulaiman ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita kembalikan kepada tajuk ini. Kemudian suatu ketika Nabi Sulaiman ini sibuk busy dengan merawat kudanya, rawat. Pada akhirnya pernah ia terlambat sholat asar, karena sholat itu ibadah yang diwajibkan mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Ada benda-benda ibadah yang itu wajib semua untuk semua umat.
salat, puasa, zakat, sedekah, bahkan haji. Makanya Nabi SAW dikala melewati Fajr Rauha, dikala Nabi pergi melaksanakan ibadah haji, apa kata Nabi? Di tempat ini sudah lewat lebih daripada 70 orang Nabi dan Rasul. Ketika di Mina ada salah satu masjid namanya Masjid Khaif. Tahu Masjid Khaif di Mina? Nabi mengatakan di sini, maknanya mereka semuanya melaksanakan ibadah haji. Semua Nabi haji kecuali 2. Siapa yang 2 ini? Cari sendiri. Artinya semua ibadah ini, makanya rukun Islam disebut dengan rukun Islam, karena ini semua mulai dari zaman Nabi Adam. Karena mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW agamanya Islam, sehingga rukun Islam itu ada syahadat, salat, puasa, zakat, haji, sama semuanya. Bisa dipahami? Nah, salah satunya salat. Jadi di zaman Nabi Sulaiman juga ada salatnya, walau mungkin berbeza waktunya. Baik. Kemudian Nabi Sulaiman ini sedang rawat kudanya. Dikala ia rawat terlambat dia salat asar, di waktu asar. Kemudian dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa terlalu banyak kesalahan yang ia buat. Apa yang terjadi? Dia minta maaf kepada Allah, ya Allah, aku minta ampun. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, yang buat saya lalai dari salat itu karena kuda. Maka saya tak mau lagi lalai dari kuda-kuda ini. Disembelih semuanya. Karena ia yang menyebabkan lalai dari Allah Azza wa Jalla. Kita punya kedai, toko, kemudian salat zuhur, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, datang pelanggan 5 orang yang nak beli, customer datang 5 orang. Kita dulukan yang mana? Yang mana? Salat. Di sini jawabannya salat. Kalau nanti kalau di kampung lain cerita. Paham? Itu cabarannya sama. Dan banyak di antara kita gagal. Ini kan nanggung, salat bisa ditunda. Ini customer nanti pergi. Dia lupa yang mendatangkan pelanggan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita lupa. Sekarang kita mengatakan, saya pasti akan jawab salat dulu. Tapi kalau sudah nampak 10 orang hilang, terlambat salat, nanti bisa berjamaah diundur, nanti bisa buat jamaah yang lain. Banyak alasan yang dia sebut. Itulah maknanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kita kembalikan kepada Nabi Sulaiman ini, ikhwatul Islam. Kemudian dibunuh semuanya, disembelih semuanya, karena ia melalaikan dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru bersyukur kepada Allah. Sesuatu yang buat kita lalai beribadah kepada Allah, kita hilangkan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, tak semua orang bisa buat. Makanya setiap kali cerita syukur, pasti Allah ingatkan, baca dulu Nabi Sulaiman. Karena yang bersyukur itu Nabi Sulaiman. Kita mengatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan syukur. Alhamdulillah bagian kecil daripada syukur. Kalau dengan mengucapkan Alhamdulillah kita menjadi bersyukur, semua orang bersyukur di dunia. Tapi itu bagian kecil dari syukur. Alhamdulillah saya nak boleh haji. Alhamdulillah saya boleh buat ini. Alhamdulillah saya dapat ini. Alhamdulillah, iya betul. Salah satu di antara memuji Allah Azza wa Jalla. Tapi itu bukan syukur yang sesungguhnya. Makanya setiap kali Allah berbicara tentang syukur, apa kata Allah Azza wa Jalla? Yang bersyukur itu sedikit sekali. Kemudian apa kata Allah sebelumnya? I'malu ala Daud syukra. Kalau kalian nak bersyukur, tengok belajar dari Nabi Sulaiman, keluarga Nabi Daud. Kemudian apa yang terjadi? Allah tak akan pernah membiarkan seorang hamba yang beribadah begitu saja. Pasti Allah ganti dengan yang terbaik. Maka dikala Nabi Sulaiman tak punya lagi kuda-kuda perang yang menyebabkan ia lalai dari Allah Azza wa Jal, maka di saat itulah Allah ganti dengan kendaraan yang terbaik, yaitu angin yang kecepatannya lebih daripada segala-galanya. Perjalanan kuda 1 bulan, angin sekejap saja. Kenapa Allah bagi dia kendaraan tersebut? Karena ia tinggalkan kendaraan yang menyebabkan ia lalai dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu cabaran kita bersama, ikhwatul Islam. Dikala kita beribadah, kemudian ada sesuatu benda yang buat kita lalai, kita pilih ibadah atau benda ini. Dikala kita punya office, punya kantor, kerja kantor misalnya, kemudian lagi meeting, lagi rapat, orang salat, tunda dulu salatnya atau macam mana. Itu semua kembali kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Paham sampai di sini semuanya? Karena kalau sudah paham selesai sampai di sini ya. Asal kita sambung lagi. Baik, ada yang bertanya sila. Baik, sila. Kemarin pertanyaan tentang nikmat di Baik. Belum jawab lagi Pak ya. Bapak jangan sakit hati kalau saya jawab ya. Siap? Baik. Pertanyaannya yang kuat Islam. Setelah kita haji dan kemarin kita menyebutkan di antara salah satu kekhususan orang yang berhaji ini, mereka haji itu apa maknanya ikhwatul Islam? Haji itu maknanya al-qasdu, yaitu betul-betul bermaksud. Yang kita cari itu adalah Ka'bah al-Musyarrafah Mekkahnya. Karena sesiapapun yang melaksanakan ibadah ini berarti ia sedang bertetangga dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa di antara kita yang ingin berpisah bertetangga dengan Allah? Ada kan? Makanya sesiapapun yang dimudahkan oleh Allah berada di Mekah, jangan tujuannya pergi jalan-jalan. Karena kalau tujuannya jalan-jalan, berarti ia tak nak ingin bertetangga dengan Allah. Salah satunya Taif. Di Taif itu apa yang kita cari? Apa keutamaan Taif? Pemandangan. Di kampung kita lebih banyak sungai di mana-mana, pohon lebih besar-besar lagi. Apa yang kita cari? Sebutkan satu keutamaan. Ada? Kalau tak ada, kenapa kita cari? Jawab dulu. Kalau tak ada, kenapa kita buat juga? Apa yang kita cari? Jangan sakit hati ya. Kan semua kita pergi ke sana, rata-rata kaum muslimin. Pertanyaannya apa keutamaannya? Kenapa kita mesti meninggalkan tempat yang terbaik, tetangga Allah Azza wa Jalla, kita pergi jauh? Padahal kita tak akan lagi salat. Kalau kita pergi, kita tak salat di haram lagi. Salat di haram itu lebih dari 100.000. Bukankah di sini kita untuk berlomba-lomba cari pahala? Bukan cari gambar kan? Karena yang dicari itu sudah pernah ke Taif atau belum? Jawabannya belum. Itu yang membuat kita sedih. Padahal tidak ada keutamaan. Hanya ingin menjawab jawaban kalau ada orang yang bertanya, itu saja. Makanya ikhwatul Islam, bagi sesiapa yang menjadi tetangga Allah Azza wa Jalla, jadilah tetangga yang terbaik. Makanya karena kita sedih berpisah dari tempat yang terbaik, pada akhirnya kita tawaf wada'. Wada' itu maknanya kita sebenarnya tak nak meninggalkan, tapi karena keluarga, karena kita kampungnya jauh, karena ada perjalanan dan sebabnya, maka kita meninggalkan dengan bersedih, supaya nanti bagaimana dimudahkan bisa datang lagi. Oleh karena itu hukum asal bagi mereka yang berhaji tak boleh keluar dari, atau jadilah tetangga Allah selama berada di sana. Jangan tinggalkan tanah haram untuk mencari sesuatu yang tak ada manfaatnya atau yang tak ada keutamaannya. Paham sampai di sini? Baik. Yang belum selesai lagi, tapi jangan sakit hati ya. Siapa ya? Baik. Yang berikutnya ikhwatul Islam. Yang berikutnya hukum asal daripada ibadah. Kemarin kan kita datang sini kan, kita di sini kan buat haji kan? Buat haji atau buat umrah? Buat haji. Ada yang datang ke sini buat umrah? Maknanya hukum asalnya buat haji. Kemudian Allah izinkan sesiapapun yang buat haji untuk umrah dulu. Paham? Karena diizinkan buat umrah dulu, maka kita bayar haji. Bayar dam, bayar kafarat namanya, bukan dam namanya. Kafarat. Kafarat itu ada dua dalam masalah ini. Karena kafarat itu ada 3 bentuk. Kafarat karena haji dan umrah, kafarat karena melakukan larangan-larangan ihram, kafarat karena meninggalkan kewajiban-kewajiban haji. Ada 3 benda yang tak sama hukumnya. Paham? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, sedangkan kafarat ini ada 2. Kafarat ini ada 2. Yang pertama, dam. Yang kedua, puasa. 3 hari di sini, 7 hari di kampung halaman. Itu bagi yang melaksanakan umrah dan haji. Haji, tapi sebelumnya dia umrah dulu. Sedangkan yang melakukan larangan ihram lain. Yang pertama dam, yang kedua puasa 3 hari, dimanapun dam, kapanpun, tapi tetap di Mekah. Puasa 3 hari, dimanapun, di kampung juga tak ada masalah. Kemudian bagi fakir miskin 6 orang di Mekah. Kalau yang melakukan larangan-larangan, baik. Yang ketiga, kalau yang meninggalkan kewajiban atau tak sempurna dalam melakukan kewajiban, misalnya wukufnya hanya sampai asar, padahal wukuf itu sampai matahari terbenam, atau ia tidak berada di Muzdalifah, dia lewat sahaja,
atau ia melontar jamarat pagi-pagi, padahal melontar jamarat itu lepas zuhur dan setelahnya, hitung semuanya, berarti dia meninggalkan kewajiban atau tak sempurna dalam melakukan kewajiban. Maka kafaratnya ada dua. Yang pertama menyembelih di Mekah bila sahaja dia mampu. Paham? Jadi waktunya tak terbatas. Yang kedua berpuasa, 1 kesalahan 10 puasanya. Tak mesti 3 hari di sini, maksudnya di kampung. Karena tak sama. Jadi ada 3 benda yang harus kita bezakan. Paham sampai di sini? Betul paham nih? Sekali lagi. Soalnya kita ulang lagi masalah ini ya. Baik. Supaya nanti selesai soalan Bapak kita ini. Baik, artinya ikhwatul Islam berarti bagi kita yang haji dan umrah dulu, maka mereka bayar. Kenapa mereka bayar dam kafarat? Puasa 3 hari di sini atau 7 hari di kampung, atau bayar dam, kenapa? Bukan, baru tadi kita jelaskan. Karena Allah mudahkan ia datang sebelum haji, ya umrah dulu. Itu alasannya. Maka ini tidak disebut dengan denda. Ini disebut dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tujuan asal mula kami ke sini adalah untuk haji. Tapi Engkau mudahkan kami umrah dulu. Kan umrah dulu kita awal kemarin. Karena Engkau mudahkan kami umrah dulu, maka kami bersyukur dengan dam atau puasa. Makanya apabila ada orang yang datang ke sini tak buat umrah dulu, mereka tak ada denda, tak ada bayar, yaitu haji ifrad. Paham sampai di sini? Betul-betul paham nih? Sikit-sikit kita ulang. Maknanya ikhwan Islam, berarti sekali kita melakukan perjalanan, hukum asalnya ibadahnya berapa kali? 1 perjalanan, hukum ibadahnya berapa kali? 1. Karena kita buat 2, karena kita umrah juga, haji juga, maka kita bayar kafarat, puasa atau dam. Paham sampai di sini? Berarti hukum asal kita di sini ibadahnya berapa kali? Hukum asalnya 1 kali. Tapi karena kita buat 2 kali, berarti kalau buat 3 kali, kalau 4 kali, paham atau tak paham? Jangan sakit hati ya. Paham sampai di sini? Hukum. Makanya kalau nak umrah lagi, ikhwat Islam, balik dulu, nanti umrah lagi. Bukankah orang yang umrah tidak akan pernah miskin? Bukankah orang yang datang ke sini berkali-kali akan diampunkan dosanya? Berarti hukum asalnya ikhwat Islam, datang ke sini untuk apa? Haji sahaja. Kemudian Allah mudahkan umrah, alhamdulillah, selesai. Maka ibadah yang kita perbanyak adalah tawaf dan salat di haram. Apalagi dikala kita berada di tanah haram Mekah, semuanya disebut dengan Masjidil Haram. Sehingga yang kita perbanyak adalah salat dan tawaf. Kalau jalan-jalan macam mana? Baik. Kemudian ada di antara sebagian kaum muslimin nak keluar, sila, tak ada masalah. Pergi ke Taif. Sekarang kita contohkan pergi ke Taif. Pergi ke Taif tujuannya pasti nak jalan-jalan kan? Ada yang hanya jalan-jalan, ada yang ingin umrah juga sekali. Iya? Baik. Ikhwatul Islam, sebelum kita keluar dari Mekah, kita masih terikat dengan haji. Haji itu selesainya bila? Kalau kita wada. Dan kita tak boleh meninggalkan tanah haram Mekah sampai kita Taif itu haram atau bukan? Ketika kita keluar berarti harus mesti kalau tertawaf macam mana? Susah jawabnya? Susah atau takut jawab? Hah? Susah atau takut ya? Takut ya? Hah? Tapi mau macam mana lagi? Kita nak dapat haji mabrur, kita nak buat yang betul-betul sempurna. Baik, itu yang pertama. Kan sudah tahu jawabannya kan? Baik. Kemudian kita buat umrah lagi. Berarti umrah lagi, padahal kita belum selesai. Hukum asalnya kita safar. Kalau lebih 1 kali maka bayar. Sekarang sudah umrah pertama, sekarang umrah lagi akhirnya. Apa yang harus kita buat? Nanti berbelit-belit masalahnya Ibatul Islam.
Makanya untuk haji ini betul-betul haji saja. Kalau haji ini haji saja. Umroh kan sudah dulu. Ustadz kan kami ingin, alasan kita semua sama. Ayah kami, ibu kami ingin badalkan, kan itu alasan kita semua. Tapi ikhwatul Islam itu adalah niat yang terbaik dan kita juga tidak salahkan. Hanya saja harus kita bezakan. Karena ini adalah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Biasanya kalau kita umroh dari kampung, itu berapa rial biasanya harganya? Berapa ringgit? 7.000 atau berapa ribu? Atau berapa rupiah biasanya? 30. Kurang lebih. Baik. Kemudian nanti jika kita berada di sini, pergi ke Taim atau pergi ke Taif, kira-kira berapa harganya? 10 real. Yang lain 100 angkat bagi 200 bonus 200 real. Sama tak nilainya 200 dengan 7.000 rial? 7.000 ini untuk siapa biasanya? Untuk kita kan? Kita umrah untuk kita kan? Lepas tu kalau kita badal, biasanya badal untuk siapa? Orang tua. Untuk orang tua ini berapa real? 200. Itu paling mahal tuh. Untuk kita 7.000, untuk orang tua berapa tadi? Itu kalau seperti itu anak macam apa namanya? Baik, bisa dipahami? Tambah lagi? Tak usah kita tambah, so lagi sambung ni bahaya ni, semakin sambung nanti semakin bahaya. Maknanya ikhwatul Islam, kita ini berdagang dengan, kan tadi baru kita bahas, yang berdagang dengan Allah fakir atau tak fakir? Tidak akan pernah fakir. Yanfiyanil faqra wadh-dhunub. Dosa akan diampunkan, kefakiran akan dihilangkan. Maknanya sering-seringlah datang ke sini. Ini jawaban belum selesai ya. Karena nanti takut semakin bahaya. Esok lagi kita sambung bismillah ta'ala. Ikhwatul Islam, waktu sudah habis. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita bersama. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah ampunkan dosa orang tua kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seluruh kaum muslimin. Diberikan kemudahan, keberkahan, diampunkan dosa dan kesalahan. Semoga Allah berikan keikhlasan, istiqamah, dan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.